Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Riyadi Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video yang berjudulkan pelajaran dari konflik Rempang. Jadi konflik investasi di Pulau Rempang, Batam semakin memanas. Pulau Rempang yang terletak dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau saat ini menjadi sorotan nasional. Bukan lagi karena keindahan alamnya, tetapi karena konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat. Konflik ini merupakan cerminan dari masalah dalam perencanaan investasi dan pembangunan yang tidak memadai, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Konflik lahan di Pulau Rempang berawal dari persetujuan investasi pada tahun 2004. Mampukah pemerintah kita menyelesaikan persoalan dengan damai dan berkeadilan? Pemerintah kelihatannya sering kali terlalu terobsesi dengan capaian target investasi yang ambisius, tetapi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas. Kasus Pulau Rempang adalah contoh nyata. Investasi besar yang diumumkan sebagai proyek strategis nasional seringkali mengesampingkan hak dan aspirasi masyarakat setempat. Kinerja investasi kita patut diacungi jempol atas capaian realisasi investasi tahun 2022 sebanyak 1.200 triliun. Target ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Nah, ini sebesar 900 triliun. Bagaimana dengan tahun 2023 ini? Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKP mencatat realisasi dalam 6 bulan atau semester 1 2023 adalah 678 triliun. Namun di balik itu semua, tentu kita juga harus kritis melihat bagaimana proses investasi itu dilakukan. Jangan sampai mengorbankan hak-hak masyarakat dan memperhatikan masa depan aspek lingkungan. Jangan sampai karena nafsu mencapai target investasi, segala cara dihalalkan. Sebab masyarakat yang akan menjadi korban dan konflik tidak dapat dielakkan. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat. Salah satu masalah mendasar dalam kasus Rempang adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Aspirasi masyarakat Pulau Rempang sangat jelas. Mereka tidak menolak investasi, tetapi 16 kampung tua yang sudah dihuni turun-temurun diperkirakan sejak abad 19 agar tetap ada dan eksis berdampingan dengan proyek strategis nasional tersebut. Apakah opsi ini pernah dibahas dengan masyarakat? Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari mega proyek ratusan triliun rupiah yang digadang-gadang akan menarik potensi tenaga kerja ratusan ribu pencari kerja. Pembangunan di Pulau Rempang kian terlihat usang dan terkesan tidak melibatkan partisipasi masyarakat setempat, yang berujung pada konflik dengan aparat keamanan. Pembangunan ini juga telah memicu perdebatan mengenai hak asasi manusia dan ganti rugi yang adil pada warga yang terkena dampaknya. Pemerintah diingatkan untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam proses pembangunan dan meredam ketegangan di Pulau Rempang agar pembangunan yang diusulkan bisa berjalan dengan baik. Pulau Rempang menjadi pelajaran yang sangat berharga tentang pendekatan yang ditetapkan terkesan dadakan dan tanpa persiapan. Seorang ekonom dan filsuf Amartya Sen juga pernah menekankan pentingnya partisipasi dalam pembangunan manusia. Konsepnya tentang development as freedom atau pembangunan sebagai kebebasan, menekankan perlunya memberikan kebebasan dan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
masyarakat adat Pulau Rempang harusnya menjadi subjek dalam pembangunan, jangan hanya dijadikan objek dalam pembangunan tersebut. Pembangunan yang berpusat Jakarta mindset pelan-pelan harus ditinggalkan untuk memberi peluang kepada daerah memberikan kearifan lokalnya agar dapat diakomodasi dalam aspek pembangunan itu sendiri. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.